Nah, ini yang butuh kajian lebih dalam. Iya. Jadi ini sangat fenomenal. Ini temuan nisan di area sekitar kompleks Sunan Ampel. Harusnya ada dua karena ini masih satu. Terus kemudian di situ tadi saya lihat sama Nana ada dua itu yang sudah sepasang ya. Nah itu nisan. Nah, ini bagian yang nancep di tanah atau namanya peksi atau gonjo ya. Nah, ngarannya saya. Nah ini masuk di tanah segini kira-kira. Nah ini badannya ini bagian atas. Full relief, ada relief pohon, ada burung dan ini ada bunga. Nah ini tadi saya guyur air supaya muncul apa guratannya. Nah ini saya kira tadi inskripsi atau ini langgam ya apa hiasan, hiasan. Warna nggih Mas? Nisan apa Mas? Ya mungkin ini pernah dicat ini, mungkin ini kayaknya pernah dicat ini dulu. Nisannya Ditemukannya ketika ini tuh Pak, renov ini tuh Pak. Nah itu saya kurang tahu itu. Nomor ada di sini atau? Memang saya dulu Pak Abakote pernah ada wacana mau bikin museum Sunan Ampel. Saya dukung Pak 100% karena apa nanti minimal barang-barang itu ada yang di display ya. Itu ada lumpang. Terus ini. Nah, ini umpak ini ya. Nah, ini umpak. Ini batu andesit ini ada kunciannya. Ada kunci. Nah, ini saya tidak tahu ini nanti biar ahlinya tim BPCB nanti yang akan mengkaji lebih dalam fungsinya batu ini apa. Ini pecah. Ini batu lumpang ini. Itu lumpang. Itu kuno itu ya. Kalau lihat bentuknya sangat kuno sekali lama. Nah, ini umpak tahu umpak ya? Umpak itu untuk penyangga tiang. Kalau orang Jawa bilang tiang itu soko guru. Jadi ya nah itu juga lumbang. Yang bangunan konsep Jawa itu kan mandapa. Mandapa itu sekarang jadi pendopo. Nah, atapnya sirap joglo atau prisma bersirap bertingkat. Nah ini ada reliefnya juga. Cuman ini nanti butuh kajian. Ini bekas umpak apa? Bekas umpak cungkup makam ataukah jangan-jangan deh ya. Nanti umpaknya masjid zaman Sunan Ampel yang pertama. Jangan-jangan biar nanti tim ahlinya nanti yang akan mengkaji lebih dalam tentang arkeologisnya. Karena saya yakin bukan saya masa Sunan Ampel dulu abad 15 waktu mendirikan masjid enggak sebesar ini seperti model Masjid Demak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Pasti ada soko gurunya, tiang dan umpak. Kan sekarang sudah mengalami pengembangan sehingga yang tampak sekarang tembok full ya. Nah, itu bisa di banding dengan masjid-masjid lama seperti Masjid Demak. Ya, itu zaman dulu banyak unsur kayunya. Dan tiang penyangganya namanya umpak ini. Ya, mungkin itu. Ini balok andesit dari bahan andesit semua ini. Saya tidak tahu ini bekasnya apa. Kalau biasanya di situ Surbakala ya komponen candi banyak menggunakan batu andesit dan apa namanya ukuran bata yang besar itu ya atau foto lawas itu ya. Nah ini sepertinya lumpang. Mungkin ada yang bisa dibalik sama sing kuat. Ya lumpang kan. Nah ini. Nah bukannya di mana ini Mas? Kalau setahu saya lumpang, umpak sama ini dulu ditaruh di gentong-gentong itu sampingnya pagar dulu. Terus dipindah, tahu terus tahun berapa dipindah ke sini, saya kurang tahu ya. Nah ini harapan saya ini tetap dijaga dengan baik, aman. Siapa tahu nanti suatu kelak pihak Sunan Ampel ini pengurusnya mendirikan museum bisa di display. Nah ini termasuk gentong-gentong air yang lama. Yang sekarang kan diganti yang baru dia. Ini yang lama ini. Nah ini sepertinya juga dari bahan batu. Harusnya ada inskripsi biasanya. Kayak di foto-foto itu ada inskripsinya, aksara Jawa kuna kuadrat. Ya. Yang dibaca lamuken. Yang diartikan Jawa kunanya lamuken itu hening, sunyi. Nah, di sini. Tapi tidak tahu ini mungkin polos ini. Nah, ini peninggalan masa siapa? Apakah zaman masa Sunan Ampel atau setelahnya ya? Itu nanti biar tim ahli nanti. Oke, silakan lanjut. Ngekek nombik nang ada Pak Kotip.
Ya, jadi tadi Mas TP sudah menjelaskan tentang keberadaan benda-benda arkeologis yang berasal dari kawasan Sunan Ampel. Memang kemudian perlu adanya sebuah tempat, katakanlah museum, untuk bisa mendisplay. Dan museum itu tentu akan bisa menjadi satu wahana edukasi, informasi lebih lanjut lagi tentang peradaban Sunan Ampel, tentang peradaban proses-proses konstruksi dan lain sebagainya, yang tidak hanya mereka datang kemari untuk berziarah, tetapi ada satu nilai-nilai yang bisa dipersembahkan kepada publik. Salah satunya untuk mengkoleksi benda-benda arkeologis yang ternyata masih bisa ditemukan. Dan sangat sayang ketika kemudian benda-benda itu tidak terurus, benda-benda itu seolah tertutup oleh aktivitas warga manusia, akan berziarah dan lain sebagainya, sehingga kemudian mereka lupa akan artefak-artefak penting tentang keberadaan dari Masjid Ampel ini.